Kebakaran melanda Panti Jompo Reda Damai di Manado, Kelurahan Rano Muut, Kecamatan Paal 2, Manado, Sulawesi Utara, Minggu 28 Desember 2025. Akibatnya sebanyak 16 penghuni panti meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Sementara belasan korban lainnya selamat. Kejadian pilu ini berlangsung pada pukul 20.36 waktu Indonesia Tengah. Diduga api pertama kali menyala dari bagian belakang bangunan dan menyebar ke seluruh bangunan. Sontak, suasana menjadi mencekam dan proses evakuasi berpacu dengan waktu. Untuk korban, saat ini korban jiwa yang meninggal yang sudah ditemukan 16 orang, 3 luka bakar. Tadi sudah diidentifikasi kembali untuk apa masih ada korban di dalam, tapi DP situasi masih akan dicek kembali. Polisi meluncur ke lokasi untuk melakukan pengamanan tempat kejadian perkara. Sementara itu para korban telah dievakuasi dan dilanjutkan dengan proses identifikasi. Untuk korban lainnya yang dalam kondisi hangus, informasi yang kami bisa sampaikan dari tim DPI bahwasanya akan dilakukan penyesuaian, baik itu terkait dengan kondisi gigi, ya, dan juga DNA. Nah, kami sampaikan bahwasanya untuk fasilitas pemeriksaan DNA kita memang untuk di Polda Sulut belum ada, namun kami akan melakukan pengiriman. Kita sudah tim dari laboratorium forensik kita sudah turun, Mbak, dan sudah melakukan pengambilan sampel-sampel. Nah, ini akan nanti dilakukan penelitian dan akan mendapatkan hasil ataupun kesimpulan. Namun kita harap bersabar dulu, ya, walaupun memang di luar ada yang bilang korslet listrik, kemudian ada dari dapur. Nah, ini yang namun kita harus lihat dulu secara scientific crime-nya, ya. Dari balik peristiwa kebakaran itu, ada korban selamat yang menceritakan detik-detik peristiwa kebakaran itu terjadi. Mulai dari suasana yang mencekam hingga berjuang berjalan menggunakan tongkat untuk menyelamatkan diri. Kita cuma lihat semua tidur kita cuma lihat api sudah di atas kepala. Langsung kita loncat. Oma bangun dari kasur? Bangun dari tempat tidur. Baru kita ambil tongkat, kita berjalan keluar. Itu api dari mana yang Oma ingat? Dari dapur. Dari dapur. Cepat membesar dia, dang Oma. Cepat membesar. Kong Oma sudah panggil teman-teman yang lain untuk keluar atau bagaimana? So, dorang dulu keluar lebih dulu. Peristiwa kebakaran tadi kita ada tidur, toh sama waktu itu dari langit tuh, kok ada orang sama ke pintu tuh penjaga suami tuh ke pintu, jiwa bangun, dia bilang bangun, pikir mau bangun dari mana, tapi kita mau lihat cahaya di luar, cahaya apa, kok kita buka pintu, tadi aduh kebakaran, kok kita keluar pakai tongkat, terus kita berjalan pelan, siku itu Pak Penatu ada, dia terus tolong dia, lupa kita ada di tongkat ke bawah di bawah. Pihak kepolisian setempat juga telah melakukan olah TKP. Polisi telah mengumpulkan barang-barang berupa abu, arang, kabel listrik, dan barang elektronik lainnya guna proses identifikasi penyebab kebakaran. Tim Puslapor Polda Sulut, kemudian dari IDEN, DPI, dan Satreskrim Polresta Manado telah melaksanakan kegiatan identifikasi di TKP kebakaran yang ada di wilayah Kecamatan Tikala. Kurang lebih ada 16 item, tapi nanti akan diidentifikasi oleh pihak lapor. Sementara itu mengenai data para korban dijelaskan oleh Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Menang Selatan, Ricky Klaas. Pihaknya menjelaskan identitas korban kebakaran yang sulit untuk dikenali. Kebetulan salah satu warga yang itu adalah warga di kita, Menang Selatan, yang diarahkan dari Pemkot untuk ditaruh di panti Reda situ, dan anak-anaknya juga suka mengunjungi, termasuk kemarin Natal mereka datang. Itu yang jadi korban Pak, salah satu? Iya, ada 2 sih korban dari Kelurahan Menang Selatan, ada 2. Pihak keluarga sudah dihubungi Pak? Sudah. Dari mereka siapa yang menghubungi Pak? Pengelola atau dari kita juga semua mencari
mencari jalan keluar untuk mengidentifikasi korban. Keluarga korban juga datang ke pos antemortem guna mendapatkan kejelasan mengenai anggota keluarga mereka yang menjadi korban. Kemungkinan di jenazah sini, soalnya ada 2 oma yang pakai tongkat, ada yang satu selamat, ada yang satu itu tuh oma itu yang tercari yang pakai dilaporkan. Ya, ada kata yang temukan jenazah, ada yang pakai tongkat. Kalau boleh tahu ibu dan bapak ini keluarga atau? Iya, DP keluarga di Jakarta tuh, jadi ada minta tolong orang ke sini. Jadi kita penanggung jawab yang kasih masuk di panti, Pak. Agendanya habis dari ini langsung mau adakan ibadah pemakaman langsung di kuburan Pemkot. Tes DNA, kalau DNA kan itu menurut pihak yang berwajib prosesnya lama. Tapi torong puji Tuhan bersyukur sampai Bapak Ade ini DP jenazah masih utuh. Jadi dipermudah dengan ciri-ciri yang orang siapkan itu melalui DP luka, tato, apa semua dan dikenal dan itu cocok. Jadi Sudah terkonfirmasi dari pihak kepolisian bersama dengan pihak keluarga, jadi hari ini akan diserahkan. Saat berita ini dibuat, pihak kepolisian menjelaskan telah berhasil melakukan identifikasi pada 4 korban. Sementara itu, proses identifikasi masih berlanjut hingga seluruh identitas korban dapat terungkap. Yang 16 ya sudah teridentifikasi, ya sudah teridentifikasi sebanyak 4 korban, ya dari 16 korban ini, ya dari pihak keluarga yang sudah melaporkan itu sebanyak 15 keluarga ya terkait dengan korban ini sudah melaporkan, ya. Namun ada 1 korban yang sampai saat ini belum ada keluarganya yang melapor atas nama korban Oma Kristiani Saropa. Ya, harapan kami kepada keluarga ya bisa mendatangi Rumah Sakit Bayangkara ke posko untuk diambil sampel